Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian di rumah tetap semangat, sehat selalu ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran matematika hari ini. Hari ini kita masih mempelajari tentang bilangan bulat, ya nak. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, ada apa saja? Masih ingat tidak? Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya. Sekarang kita mempelajari operasi campuran dari 4 operasi tersebut ya. Langsung saja. Ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Oke, di operasi hitung campuran pada bilangan bulat, ini nanti kita akan belajar tentang pengertian aturan operasi hitung campuran, lalu sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Nanti Ibu sertakan contoh soal dan latihan soal. Oke, lanjut ya nak. Oke. Untuk yang pertama, pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung berbeda. Jadi, minimal ada 2 tanda operasi hitung yang berbeda. Misalkan, yang A, 12 ditambah negatif 3 kali 7. Berarti di sini ada operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Ya, ada 2 operasi yang berbeda. Selanjutnya, yang B, negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurangi 24. Ada berapa operasi di sini? Coba kita cek. Ternyata ada 3 operasi, yaitu penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk yang C, lah panjang banget ya ini ya. Ini meskipun panjang, ternyata hanya ada 3 operasi hitung. Yang pertama pasti ada penjumlahan ya. Lalu di situ ternyata ada perkalian. Dan yang terakhir ada pengurangan. Tidak ada pembagian ya di soal yang C. Begitu ya untuk pengertian operasi hitung campuran. Baik, kita lanjutkan lagi setelah operasi hitung campuran pengertiannya kalian ketahui. Ini ada aturan operasi hitung campuran ya nak. Ternyata ada aturannya ya. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Kerjakan perkalian atau pembagian. Ya. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak bertemu operasi perkalian, pembagian, ada pengurangan, penjumlahan, kerjakan dulu yang perkalian atau pembagian. Lalu yang ketiga baru mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan, ya. Terus yang terakhir, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Jadi misalkan kalian menemukan soal nih, penjumlahan, terus ada pengurangan, dikerjakan urut dari depan, ya. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Misalkan sama-sama berurutan, 4 dikali 5 dibagi 6, seperti itu. Berarti dikerjakan dari depan, perkalian dulu, baru dibagi. Begitu ya anak ya. Contohnya sebagai berikut. Negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7. Lah kan panjang ya. Kita perhatikan dulu operasi dalam kurung. Yang di dalam kurung ini bukan yang negatif 13, negatif 3 itu bukan. Karena negatif 13 otomatis diberi tanda kurung karena dia berupa bilangan negatif. Dan sebelumnya itu ada operasi penjumlahan. Yang dimaksud dalam kurung ini adalah negatif 20 ditambah negatif 13 ya. Ini kita kerjakan dulu nak. Jadi ketemunya negatif 33. Lalu dibagi negatif 3. Setelah itu ternyata di belakang ada
negatif 10 dikali negatif 7 atau 10 dikali negatif 7. Karena perkalian kan, jadi harus kita kerjakan dulu. 10 kali negatif 7 ketemunya negatif 70 ya. Oke, jadi dari baris kedua, anak-anak bisa melihat negatif 33 dibagi negatif 3 dikurangi negatif 70. Yang dikerjakan yang mana yo? Yang dibagi atau yang dikurangi? Tentu yang dibagi ya. Jadi negatif 33 dibagi negatif 3 adalah 11 ya. Kemudian dikurangi negatif 70. Nah, ini pengurangan bertemu dengan negatif, maka menjadi penjumlahan. Jadi 11 ditambah 70. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 81. Ya, Nak ya. Oke, harus diingat ya, dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian. Harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan, ya. Oke, paham ya, Nak ya? Sekarang nih, ada sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran, berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Materi ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu, ya. Anak-anak masih ingat kan? Contohnya ini, ada A dikali B ditambah C, sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sementara untuk A dikali B kurangi C, sama dengan A kali B dikurangi A dikali C. Seperti ini. Ya. Oke, sebagai contoh, misalkan ya, Ibu jelaskan yang satu aja. Negatif 12 dikali 7 ditambah 15. Berarti negatif 12 dikali 7 ditambah negatif 12 dikali 15. Ya, seperti itu. Lanjut. Untuk contoh soal. Ini contoh soal cerita ya. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Seri mendapat nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Gimana ini caranya? Oke, coba kita kerjakan bersama ya. Nih, dari 17 pertandingan oleh tim Samba diperoleh 9 kali menang dan 3 kali seri. Berarti ada 12 yang jumlah menang dan serinya. Berarti sisanya pasti kalah. Sisanya adalah 17 dikurangi 12, yaitu 5 kali kekalahan yang dialami oleh tim Samba. Selanjutnya, coba kita hitung nilai dari tim Samba. Caranya adalah 9 kali menang. Oke, berarti 9 dikali 3, karena sekali kemenangan mendapatkan 3 poin. Ya, ditambah 3 kali 1, karena 3 kali seri, dan sekali seri mendapatkan 1 poin. Ditambah, ternyata kalahnya 5 kali ya, Nak ya ini. 5 dikali negatif 2. Kenapa dikali negatif 2? Oke, karena tadi ada penjelasan bahwa kalau kalah dikurangi 2. Ya, jadi ada 27 tambah 3 kurangi 10 sama dengan 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Gitu ya. Paham ya, Nak ya? Oke. Untuk latihan ini coba dikerjakan. Tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik sebesar 73 derajat Celcius. Lalu dihidangkan. Selama dihidangkan, suhu makanan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit semenjak dihidangkan tadi? Ya, jadi setelah 12 menit kira-kira jadi berapa sih ini suhunya ya. Oke, untuk latihan ini anak-anak silakan mencoba sendiri, nanti soalnya kita bahas di grup kelas gitu ya. Oke,
Kalau tadi itu Ibu sudah berikan contoh soal yang bentuk soal cerita maupun soal yang langsung dijawab. Sekarang nih ada beberapa latihan soal ya agar kalian lebih paham tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Ya, untuk 10 soal ini silakan anak-anak mencoba di buku latihan. Ya, buku tugas. Oke. Masih semangat? Ya, ayo. Lanjutkan ya. Nih, kalau sudah belajar tentang operasi bilangan campuran, operasi campuran bilangan bulat, maksud Ibu ya. Oke, kita lanjutkan tentang KPK dan FPP ya. Anak-anak masih ingat tidak KPK itu kepanjangannya apa ya? FPP juga apa itu? Nah, harusnya masih ingat ya, itu pelajaran waktu kalian masih SD ya, sekolah dasar. Dan itu gampang mencarinya. Ya, Ibu ingatkan lagi ya. Tentang KPK, kepanjangannya adalah kelibatan persekutuan terkecil. Nih, sebenarnya banyak cara untuk mencari KPK ya. Ada pembagian beruntun, terus yang ini ada faktorisasi prima ya. Yang akan Ibu jelaskan adalah yang faktorisasi prima. Sementara untuk materi yang ini, untuk metode yang lain bisa anak-anak pelajari di buku paket ya. Langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 90 dan 168 dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Oke, gimana caranya? Oke, kita ulas lagi ya. Ini ada 90 ya. Caranya adalah kita bagi dulu 90 dengan faktor prima dari 90 yang terkecil ya. Yang kita pilih yang terkecil. Bilangan prima itu yang terkecil adalah 2. Selanjutnya adalah 3, lalu 5 dan seterusnya. Ya. Bilangan prima apa sih? Masih ingat nggak itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan ada 4 itu bisa dibagi 2 ya. Maka 4 bukan bilangan prima. Kalau 3 bilangan prima karena 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke. Dari 90 kita lanjutkan. 90 dibagi 2 ketemu 45. Lalu 45 coba dibagi 2, bisa tidak? Oke, nggak bisa. Lanjut, berarti 45 dibagi 3, ketemunya 15. 15 dibagi 3, ketemu 5. Ya. 5 dibagi berapa lagi? Sudah, karena 5 sudah bilangan prima, jadi stop, berhenti di situ. Oke. Lalu untuk 168 sama ya caranya ya. 168 dibagi 2, 84. 84 dibagi 2, 42. 42 dibagi 2, 21. Dari 21 ternyata tidak bisa dibagi 2. Jadi harus 21 dibagi 3, ketemunya 7. Sudah berhenti di 7, karena 7 adalah faktor prima terkecil ya. Oke, lanjut. Dari pohon faktor diperoleh faktorisasi prima dari 90 dan 68, yaitu 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Karena anak-anak bisa mengecek 3-nya itu 2 kali ya. Nah, ini 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2 dikali 5 yang ini itu ya. Oke, untuk 168 2-nya ada 1, 2, 3, sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Oke, jadi anak-anak kita lanjutkan. Kalau KPK berarti kita harus menentukan yang pangkat tertingginya. Ya. Pilih pangkat yang tertinggi dan mengalihkan semua faktornya. Ya, Nak ya. Jadi di sini ada 2. 2-nya pangkat tinggi yang mana? 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 3. Terus ada 3. 3 yang pangkat tinggi, 3 pangkat 2. Terus ada 5, ada 7. Jadi semuanya dikalikan. Ya.
memang hasilnya jadi banyak nanti. Hasilnya adalah 2520 ya. Maaf, ini 9 kali 35 itu sebenarnya depannya ada 4-nya ya. Jadi 4 kali 9 kali 35. Ibu koreksi sekalian ya nak ya. Oke, dari sini KPK sudah paham ya. Jadi ingat, KPK tulis semua faktor. Kalau ada yang sama, pilih pangkat tertinggi. Itu ya kuncinya ya nak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kalau sudah KPK, sekarang yang FPP. FPP ini kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Oke. Masih dengan cara yang sama, yaitu faktorisasi prima. Untuk contohnya sebagai berikut. Tentukan FPP dari 72 dan 108. Ya nak. FPP ya. Caranya sama seperti tadi. 72 harus kita cari faktorisasi primanya dulu. 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 2, bisa ya, 18. 18 dibagi 2, ketemunya 9. Dan 9 dibagi 2, tidak bisa. Maka 9 dibagi 3, diperoleh 3 hasilnya. Oke, stop, berhenti. Lanjut ke 108. 108 dibagi 2, hasilnya 54. Ya. 54 dibagi 2, hasilnya 27. 27 dibagi 2, tidak bisa. Berarti 27 dibagi atasnya 2, 3. Ternyata bisa. 27 bagi 3 hasilnya 9, dan 9 dibagi 3, 3. Oke, dari pohon faktor kita peroleh, ya, yang pertama 72 sama dengan 2 ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 1, 2. Dikali 3 pangkat 2. Ya. Sementara yang 108, 2-nya ternyata ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Sementara 3-nya ada 1, 2, 3. 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3. Gitu ya. Lanjut, untuk menentukan FPP ya, sedikit berbeda dengan KPK ya. Kalau KPK tadi kita harus memilih pangkat yang tertinggi. Sementara kalau FPP kita pilih pangkat terendah. Ya nak, kebalikan dari KPK ya. Jadi kita pilih faktor yang sama. Di contoh soal ini kebetulan faktornya sama, ada 2 dan ada 3. Jadi kita tulis semua 2, 3. Tapi kita pilih pangkat yang terendah. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, rendah mana? Oke, pasti rendah 2 pangkat 2 ya. Sementara 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3, rendah 3 pangkat 2 ya. Jadi FPP dari 72 dan 108 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Oke. Sampai sini paham ya nak ya? Oke, Ibu yakin kalian paham ya. Ini masuk bagian yang agak mudah ya. Lanjut, setelah FPP dan KPK kalian pelajari dan sudah Ibu sampaikan contoh soalnya, sekarang coba kita kerjakan soal cerita tentang FPP dan KPK. Pada suatu hari, kita dan Eka belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Kita belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Eka belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, kita dan Eka akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Ya, jadi ini kasusnya kita belanjanya, maaf, jadi belajar kalian ya. Kita belanja 12 hari sekali nih. Sementara Eka belanja 14 hari sekali. Lalu berapa hari lagi mereka akan bertemu? Ya. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus memikirkan kita menggunakan KPK atau FPP ya. Pakai kelipatan atau pakai faktor ini. Ya. Clue-nya adalah setelah berapa hari ya, berarti kan kelipatan
ya, sehingga kita harus menggunakan KPK. Oke. Untuk latihan ini silakan dikerjakan, nanti kita bahas di forum. Oke, baik, yang terakhir nanti sebagai latihan di rumah, silakan anak-anak membuka buku paket matematika kelas 7 semester 1 ya, jangan semester 2. Nanti yang kamu ambil semester 2 bingung deh. Semester 1 pada halaman 98 sampai dengan 100. Nggak banyak kok. Meskipun halamannya kelihatan banyak ya, tapi yang dikerjakan 5 soal saja. Ya, yang penting kalian paham. Kerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai 4 dan esai nomor 11. Ya, Nak. 5 soal. Ditulis soal langsung jawabannya, ya. Jawabannya jangan langsung jawaban akhir. Jawabannya ya ditulis coret-coretannya kayak gitu. Ya. Cara pengerjaannya bagaimana? Bisa menggunakan faktorisasi prima atau juga bisa pembagian beruntun seperti yang ada di buku paket ya, metode lainnya ya. Begitu ya, Nak ya. Oke. Habis slide terakhir. Sekian, terima kasih anak-anakku sudah menyimak materi dari awal tadi hingga akhir ini ya. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.